sudah mengatakan juga bahwasanya akan segera diumumkan dalam waktu dekat, yaitu P21 dan tahap 2 dari Roy Suryo CS. Ini gimana pun mendengar itu? Ya, inilah yang jadi landasan saya. Kenapa? Kebetulan saya kan banyak perkara di Polda. Pada 2 minggu yang lalu saya ketemu juga sama kejaksaan bahwa sudah cukup alat bukti, sudah memenuhi unsur, dan dia mengantarkan P21. Oke? Dia mengantarkan dokumen ke Polda. Berarti dokumen itu P21 dong. Nah, P21 itu sebenarnya sudah ada 2 minggu yang lalu. Disampaikan oleh beberapa pihak. Kita tidak punya kapasitas untuk menyampaikan. Cuman clue yang kita berikan supaya ada persiapan. Jangan anggar jago, jangan merasa polisi jalan di tempat, tidak akan ada P21. Dan ada clue dari Pak Budi itu dua kali minggu lalu akan rilis. Kemarin juga dia tanya, siapa bilang P21 tidak ada? Itu dari Pak Budi loh. Berarti P21 sudah ada kan? Nah, mungkin kalian ngotot-ngotot pingin P21 itu dirilis atau ditayangkan, itu kepentingannya apa? Mau disampaikan P21 itu di media atau tidak? Itu kan lain soal. Bisa saja tanpa dirilis P21-nya, cuman diberitahukan nanti undangan P21 sudah terpenuhi dan dilanjutkan proses tahap 2. Bisa saja trik-trik polisi melakukan hal-hal seperti itu. Perlu nggak ini dirilis? Perlu nggak ini diumbar? Kan mereka juga punya kepentingan-kepentingan, punya ada proses-proses yang harus mereka jalani. Kalau mereka langsung umumkan, nanti dibilang gampang sekali polisi ini, seperti diintervensi dari pihak Solo gitu. Nah, sekarang disampaikan pihak Solo sendiri sudah marah. Kenapa kok masih ditunda, belum juga gitu. Nah, mungkin bagi orang-orang politik dan bagi penegak hukum yang profesional ya, yang cerdas dan menggunakan akal sehat, dia sudah tahu P21 itu ada. Karena banyak juga orang yang mengawal perkara ini. Karena orang udah muak gitu ya dengan statement-statement gila-gilaan yang kayak gila gitu. Itu sudah basi-basi gitu. Itu ke itu. Jadi orang kadang muak gitu ya kan. Nah, kita sudah tidak melihat profesionalitas sebagai seorang Roy Suryo gitu. Nah, inilah yang menjadi pemicu dari persoalan ini. Nah, jadi ini pemicu dari persoalan kita dalam perkara tentang ijazah ini. Saya jujur, sekali lagi saya sampaikan, saya bukan orang Pak Jokowi. Saya bukan orangnya Roy Suryo atau lawan dari Roy Suryo, bukan. Saya adalah seorang praktisi hukum yang profesional menjalankan tugas saya, dipercaya oleh klien saya. Ya, cuman itu. Dan saya punya argumen hukum, bisa berasumsi dengan pendapat hukum saya. Nggak bisa saya diintervensi. Nah, tentang perkara kemarin yang di TV, Roy Suryo selama ini juga ada hoaknya. Seperti dia bilang, ini dari Dian Sandi, ini dari Dian Sandi. Dibeberkan itu bukti dia. Sementara ternyata 2020 itu fotokopi sudah dia upload. Bahkan dia dipanggil oleh cyber. Bahkan udah ada barang bukti itu di cyber. Dan 2025 baru di take down-nya. Dia bilang nggak bisa lihat.
Padahal kemarin saya lihat ternyata dia udah 2020 loh melakukan ujaran kebencian, mendapatkan fotokopi dan barang-barang yang dipegangnya bisa pidana loh. Dia dapat dari mana? Ya, fotokopi yang dimilikinya itu dipidanakan. Saya minta Pak Jokowi buat laporan dari mana dia dapat fotokopi tersebut. Selidiki, nanti akan terbongkar dari mana dia dapat fotokopi itu. Itu melanggar hak konstitusi kita sebagai warga negara. Kita punya hak profesi kita nggak boleh diumbar, nggak boleh diungkap gitu di muka publik. Dengan kepentingan apa, kapasitas kita apa, nggak boleh. Jadi Roy Suryo, kamu itu sudah melanggar aturan banyak sekali, dan kamu juga sudah berulang-ulang melakukan penghinaan. Sebenarnya kamu beruntung loh, nggak ditahan. Tapi nggak tahulah ke depannya ya. Oh, kamu ingin RJ, tapi tidak mau minta maaf. Dalam aturan nggak ada. Kamu ingin RJ, nggak cukup barang bukti dan itu bukan unsur pidana. Kamu udah tersangka, berarti alat bukti sudah mencukupi. Maksudnya sudah ada mens reanya dan sudah due process of law sudah jalan gitu. Jadi itu. Nah, kalau seperti itu, kamu ikuti aja profesional, ikutilah persidangan dengan baik. Kalau pengacara kamu cerdas, secepatnya tahap 2, secepatnya P21 itu ada, supaya proses hukum jalan dengan cepat, ada kepastian hukum dari kliennya, dari Roy Suryo, dan kepastian hukum dari Pak Jokowi. Kalau Pak Ugro bilang meragukan kehadiran Pak Jokowi, saya yakin sekali lagi menyampaikan 1000% Pak Jokowi harus hadir, karena dia adalah pelapor. Jadi dia adalah akan hadir ketika ditampilkan saksi korban, ya. Nah, korban pencemaran nama baik tersebut, dia di situ akan membawalah barang bukti, alat bukti. Di sanalah kalian tanya Pak Jokowi nanti. Janganlah umbar-umbar. Sebagai pengacara berdebat bukan harus di media, di pengadilan. Makanya kemarin itu saya bilang bawa kentut semuanya gitu. Artinya nggak sepatutnya di sana. Kalau tanya saya jawab. Tapi saya mau debat-debat nanti beda gitu. Debat saya 1-2 yang baik, 3-4 keluar kebun binatang gitu. Jadi saya menjaga itu gitu. Makanya saya memang saya seorang orang tua dari kampung ya. Saya orang tua dari daerah Riau sana. Tapi saya tahu diri dan tahu batas. Itu sangat tahu diuntung kalau orang Minang bilang gitu. Bun, ada rumor yang beredar kan sprindiknya kan Sprindiknya ada 2 kali sprindik. Yang pertama sudah di bulan Januari kabarnya. Ini yang kemarin juga ada sprindik kedua, dan juga Al-Khatiri sempat menyebutkan juga bahwasannya ada pasal yang diubah. Jadi Polda mengirim surat ke JPU untuk pengubahan pasal. Ini seperti apa, Bun? Jadi begini, adapun perubahan pasal itu tidaklah melanggar dari KUHP itu. Bisa saja ini setelah Roy Suryo, setelah Rismon, RJ, semua kan ada banyak perubahan. Dokumen yang tadi mau di P21 kan itu mau dilengkapi tahap 2-nya kepada jaksa, tentu berubah. Nama 3 semua dihapus menjadi 2. Yang berkaitan semua dihapus. Masing-masing BAP, LP, dokumen masing-masing 1 orang 1. Tapi di situ saling berketerkaitan. Tentu ada
halaman buku atau BAP yang harus dibuang, yang harus dirapikan. Makanya kemarin ketika ada yang mau RJ lagi sudah tidak bisa karena bongkar lagi. Saya tadi lagi gelar perkara dengan perkara saya melihat ada membawa dokumen. Saya lihat dokumennya itu aja setinggi saya berdiri gitu. Satu orang, itu 2 orang. Jadi kita melihat polisi ini sangat hati-hati dan profesional. Jangan nanti dikira mentang-mentang presiden ke-7 diintervensi, nggak ada. Saya selama ini menganggap bahwa pihak Polda Metro Jaya diintervensi oleh Pak Jokowi, ternyata tidak. Kenapa saya bilang tidak? Apakah saya disuruh Pak Jokowi? Tidak. Apakah saya diinikan sama Pak Jokowi? Tidak. Saya seorang praktisi hukum, tentu saya jalankan juga cara berpikir saya. Saya belajar untuk jadi orang cerdas. Saya telaah, saya teliti, saya baca, saya ikuti, saya semua. Saya rasa sudah memenuhi unsur. Nah, apalagi mau ditahan-tahan perkara ini? Kok tidak dilanjutkan ke persidangan? Dibilang jangan percaya seumur hidup kepada Elidaneti se-Indonesia karena menyatakan P21 itu ada, ternyata tidak ada, dan tidak mungkin P21 itu ada. Saya bilang 1000% ada. Nah, ingat clue dari Pak Budi. Siapa bilang P21 tidak ada? Berarti ada dong. Ya Pak, ada dong. Nah, tapi mungkin teknisnya seperti apa? Perlukah dirilis? Apa perlu tahap 2 langsung? Itu ranahnya Polda. Tapi ranahnya JPU sudah mungkin sudah melakukan P21 tersebut karena sudah cukup bukti. Nah, jangan ngotot-ngotot lah ya, jangan merasa anggar jago benar-benar. Sekarang makin hari makin terbongkar kebusukannya tentang barang bukti fotokopi yang pamer-pamerkan itu. Dipamer-pamerkan barang buktinya, ternyata itu editan dari dia. Jadi berlapis loh pidananya. Belum lagi hari ini penghinaan terhadap Bang Egy, ya, berlapis loh. Jadi kita nggak ingin musuh. Saya sayang kalian semua. Kalian mau benci silahkan, tapi kalau kalian rendahkan, saya hina, saya proses secara profesional, ya. Kalau main preman jangan. Semua kita pun premakan ya. Jadi jangan main begitu. Di atas langit ada langit. Nggak ada yang jagoan. Mati hanya sekali. Kita nggak ada yang takut. Ya. Jadi kasihan anak istrimu. Tadinya kamu sudah mantan menteri, sekarang kamu mantan residipis, takutnya begitu. Perkara berulang-ulang. Takutnya masa hari tua anak cucu residipis kan, aduh sedih ya. Gitu. Jadi dari kemarin disuruh mundur, minta maaf, kamu sudah menghina orang, ingin bertahan dengan ijazah. Ijazah itu bisa digugat oleh UGM. Baru diadakan forensik, alat-alat yang ini ya, alat-alat yang berkaliber gitu, berkaliberisasi, yang punya graduate, punya agreditasi. Itu kalau itu kan pendidikan ya. Nah, itu kalau mereka UGM yang nuntut. Sekarang kan
yang nuntut, yang laporkan kan Pak Jokowi tentang apa? Pencemaran nama baik dan fitnah. Apa fitnahnya? Memfitnah ijazah Pak Jokowi palsu, akan dilihatkannya yang aslinya. Pencemaran nama baik apa? Menghina, mencaci segala macam. Itu yang diadili, minta keadilan. Jadi tolong ya, bapak-bapak intelektual, pahami pencemaran nama baik itu dan fitnah boleh sama. Kata Pak Ugro, pencemaran nama baik sama fitnah nggak bisa 310, 311 nggak bisa seiring. Pak Ugro ini paham, tapi dia ngerti, tapi nggak paham gitu. Sayang saya lihat Pak Ugro, ya sayang sekali. Saya sangat menghormati dia gitu. Nah, terbawa-bawa dengan persoalan yang emosionalnya terpancing dengan persoalan ini. Itu mungkin kalau profesional Pak Ugro kita angkat topi deh. Kita berikan sebuah kehormatan. Jarang orang yang bisa menjadi orang nomor 2 di Indonesia ini jadi penegakan hukum. Bagaimanapun pihak kepolisian harus menghormati Pak Ugro Seno ya. Wahai Kapolri, harus menghormati juga Pak Ugro Seno. Dia mantan Wakapolri loh. Dengan segala kekurangannya di masa pensiun ini, tolong sama-sama kita hormati Pak Ugro. Jadi dalam hal ini saya menyayangkan statement-statement Pak Ugro yang menyatakan 310, 311 nggak boleh sejalan. Di Indonesia ini hampir semua orang pakai 310, 311 yang lama ya, yang baru 3433, 34 itu yang baru kalau saya nggak salah. Itu sering disejalankan perkaranya. Karena apa yang difitnah? Pak Jokowi menyatakan kalian memfitnah dia, kita pernah memfitnah dia dengan perkara apa? Ijazah palsu. Dia akan lihatkan ijazahnya. Dia tidak akan mampu memalsukan ijazah itu. Kalaupun ijazah itu palsu, paling UGM yang akan gugat. Ingat itu. Ingat ya, semua ada jalannya, ada jalurnya. Kalian jalan di atas rel, kalian tidak di atas rel jalan. Makanya akan ada terjadi eksiden dan kecelakaan buat diri kalian dan keluarga. Percaya deh. Nah, disinilah saya menyampaikan ya bahwa apa pencemaran nama baiknya? Kalian caci dia. Presiden ke-7, presiden ini Pak Jokowi macam-macam kalian hina-hina dia. Dia terhina, wajar dong dia buat LP. Nah, penghinaan itu ada pasalnya. Ada pasalnya. Itu undang-undang KUHP, ada undang-undang ITE. Saya melaporkan dulu Denis Carista, undang-undang ITE 32 dan 42. Itu 9 sampai 12 tahun loh. Tapi karena dia sudah kita saling bermaafan, ya udah saya close gitu. Oh, tentang ada kemarin si Roy Suryo bilang saya mau dilaporkan oleh Hotman Paris. Itu kan akan dilaporkan. Nggak ada dasarnya dia melaporkan saya. Saya membela klien saya kok, Rasman. Nggak ada. Saya nggak melanggar kok. Saya lagi pakai dinas saya pakai toga, sedang bersidang. Wajar dong. Terus mau dilaporkan, kan nggak ada laporan. Ingatlah ya Roy Suryo, bukan seperti kamu Roy Panci. Ya, jangan bilang itu Eli dan itu. Siapa saja mau laporkan saya siap dengan konsekuensinya. Karena apa? Karena saya pernah melaporkan dia, pernah melaporkan Pak Hotman Paris dengan tidak menghargai kaum perempuan di bangsa ini. Nah, begitu dia sekarang jadi dia udah baik kok Pak Hotman Paris. Dan IG-nya sudah dihapus, following sudah tertib. Jadi nggak perlu kita kritik-kritik dia. Dulu kan saya hujat sebagai germo karena ada bilang itu perempuan yang mau dijualnya itu. Jadi nggak ada, saya takut ya Roy Suryo. Jadi nggak ada tuh. Oh, mau dilaporkan, baru mau dilaporkan saya udah. Ini mau dilaporkan, udah kamu up gitu, udah kamu hujat-hujat saya. Sementara kamu residivis saja nggak ada orang yang nggak ada saya hujat gitu. Jadi jangan begitu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Roy Suryo, kamu pertanggungjawabkan apa yang kamu buat ya. Kamu yang kamu yang menyampaikan dan kamu yang mendalilkan pembuktian, kamu yang menghujat, kamu yang menuduh, kamu yang mendalilkan untuk pembuktian. Mungkin itu, mudah-mudahan perkara Bang Egy juga sedang jalan. Nih sampai sekarang dia belum keluar dari BAP, sidang dari panggilan perkara Bang Egy. Tinggal Kozinudin profesional aja, datang aja lah. Kan kita belum tahu, jika ada itikat baik saling berdamai kan sah saja, ya kan? Nggak penting kita pernah sama, ibarat kata saya pernah juga berbuat baik kepada kamu, sekarang sok nggak kenal siapa lu gitu, ya udah itu aja. Bagi saya seperti itu. Selamat Lebaran ya semuanya.